78. Kami sangat yakin kalau Anda memiliki buku ini tapi cuma ditaruh di lemari, tidak akan pernah dibaca. Maka bagi mereka yang tidak bisa tertib membaca buku, berarti perlu dibacakan. Sehingga hadir di kajian, salah satu di antara manfaatnya adalah mendengarkan pembacaan buku. Baik. Bawa kitab enggak? Bukunya dibawa tidak? Dibawa. Sekarang silakan dibuka di halaman 78. Agar kajian lebih khidmat, saya minta suara kresek tidak ada. Sehingga snack ditahan dulu, nanti ngunyah kerupuk atau suara kresek ditahan dulu ya. Silahkan selesai kajian boleh dilanjut untuk kegiatan makan-makannya. Baik, yang pertama mengenai hukum bersedekap ketika sholat. Di antara dalil mengenai hukum bersedekap dalam sholat adalah hadis Wa'il bin Hujr radhiyallahu anhu. Beliau menceritakan, "Shalla bina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat mengimami kami. Lalu dalam salah satu di antara penggalan ceritanya Wa'il bin Hujr, wa wada'a yadahul yumna ala yadihil yusra. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meletakkan tangan kanannya di atas tangan kirinya. Meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri, berarti gerakan bersedekap. Tangan kanan berada di atas tangan kiri. Berdasarkan hadis ini, jumhur ulama mengatakan bahwa bersedekap hukumnya dianjurkan. Ibnu Qudamah mengatakan, "Amma wad'ul yumna 'alal yusra fis salah, famin sunnatiha fi qauli katsirin min ahli ilmi." Meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri menurut pendapat mayoritas ulama. Wa yurwa dzalika an Aliyin, pendapat ini diriwayatkan dari Ali, Abu Hurairah, Ibrahim An-Nakhai, Abu Mijlaz, Sa'id bin Jubair, Sufyan Ats-Tsauri, Imam Asy-Syafi'i, wa ashabur ra'yi. Ashabur ra'yi itu para ulama Kufah, muridnya Abu Hanifah. Wa hakahu Ibnul Mundhir an Malik. Dan Ibnul Mundhir menyebutkan bahwasanya ini adalah pendapat Imam Malik. Baik. Dan hadis Wa'il bin Hujr tadi mengajarkan kepada kita bahwa dalam bersedekap, tangan kanan ditaruh di atas tangan kiri. Nanti akan ada penjelasan. Posisinya gimana? Apakah kayak gini? Tangan di pergelangan ataukah di apa ini namanya? Ini namanya apa ini? Hah? Hasta. Kalau ini lengan. Apakah di hasta ataukah di lengan? Masih banyak orang yang sedekapnya kayak gini. Sedekap melebihi siku. Baik. Sedikit cerita tentang Wa'il bin Hujr. Sahabat Wa'il bin Hujr, beliau ini salah satu keturunan Raja Yaman. Salah satu putra mahkota dari Raja Yaman. Datang ke Madinah untuk belajar Islam dan masuk Islam. Setelah itu Nabi SAW menghadiahkan kepada sahabat Wa'il sebuah tanah di daerah Ghobah. Tapi karena beliau tidak tahu di mana daerah Ghobah, akhirnya Nabi SAW minta kepada Muawiyah bin Abi Sufyan untuk mengantarkan Wa'il bin Hujr ke Ghobah. Nah ketika itu Muawiyah nggak pakai sandal. Wa'il pakai sandal naik kuda. Terus mereka berangkat bareng. Wa'il berada di atas kuda, Muawiyah jalan kaki di bawah. Karena cuaca panas, Muawiyah kepanasan kakinya. Akhirnya Muawiyah minta kepada Wa'il, boleh nggak saya bonceng di atas kuda? Apa kata Wa'il? Man anta hatta terkaba farasal malik. Kamu siapa? Kok berani-beraninya mau bonceng kudanya raja? Tidak boleh. Akhirnya terus jalan kaki. Lalu Muawiyah menawarkan, kalau begitu boleh nggak saya pinjam sandalmu? Karena saya nggak pakai sandal. Kata Wa'il, kamu siapa? Kok berani-beraninya pakai sandalnya raja? Tapi saya kepanasan. Kalau kamu kepanasan, silahkan kamu injak bayang-bayang kudaku. Kuda ini kan berjalan ada
bayangannya. Kamu injak bayangannya itu biar gak kepanasan. Hingga tiba di daerah Goba. Sekian tahun berikutnya, sekian puluh tahun berikutnya, Muawiyah jadi raja. Dan beliau istananya ada di daerah Syam. Syam itu di mana, Pak? Di daerah Palestina dan sekitarnya. Yordan, Lebanon, itu Syam. Wa'il bin Hujr datang ke Syam, menemui Muawiyah. Ketika ketemu Muawiyah, oleh Muawiyah digandeng, kemudian Wa'il diajak duduk di atas singgasana. Lalu apa kata Wa'il? Andaikan aku tahu kau akan jadi raja, aku tidak akan memperlakukan kamu seperti dulu. Ini penyesalan yang sudah tidak akan berulang. Baik, tapi itu satu sejarah singkat ya, atau potongan kisah yang pernah terjadi di antara para sahabat. Selanjutnya, mengenai posisi tangan ketika sedekap. Para ulama berbeda pendapat mengenai posisi tangan ketika sedekap. An-Nawawi menyebutkan secara ringkas perbedaan pendapat ini dalam kitab beliau Syarah Sahih Muslim. Beliau mengatakan bahwa ada 4 pendapat tentang posisi tangan ketika sedekap. Yang pertama, posisi sedekap di bawah dada, di atas pusar. Ini merupakan pendapat jumhur ulama, termasuk Syafi'iyah menurut pendapat yang masyhur dalam madhabnya. Di bawah dada, di atas pusar. Berarti di mana? Di perut, tapi bagian atas pusar. Yang kedua, sedekap di bawah pusar. Ini merupakan pendapat Abu Hanifah, Sufyan Ats-Tsauri, Ishaq bin Rahuyah, dan Abu Ishaq. Di situ tulisannya apa? Abu Ishaq siapa? Saya salah eja ya. Abu Ishaq yang merupakan ulama madhab Syafi'iyah. Baik, biar nanti bisa disimak. Nah, coba kita buat Zoom. Kita lanjutkan. Yang ketiga, posisi sedekap bisa milih. Boleh di atas, boleh di bawah pusar. Ini merupakan pendapat Imam Ahmad dalam salah satu riwayat, pendapat Al-Auza'i, dan pendapat Ibnul Mundhir. Sehingga kalau menurut beliau, dalam pendapat yang ketiga ini, sedekap di bawah boleh, di perut boleh, di dada boleh. Keempat, sedekap posisinya di dada, di atas perut. Ini merupakan pendapat Imam As-Sindi dan pendapat yang dinilai lebih kuat oleh Syekh Albani. Baik. Lalu dari sekian pendapat ini yang lebih kuat yang mana? Wallahu ta'ala alam. Kalau secara pribadi, saya lebih milih pendapat bebas. Sehingga Anda boleh sedekap di bawah, di atas pusar, di dada, yang jelas pokoknya tangan kanan di atas tangan kiri. Tapi ada satu sedekap yang salah, yaitu sedekap di leher. Pernah lihat ada orang sholat kayak gini? Dia naruh tangannya di mana? Di bawah leher. Nah, gini ya. Walaupun ini termasuk di antara pendapat yang disampaikan oleh para ulama, namun ini pendapat yang sangat lemah. Mereka berdalil dengan firman Allah Ta'ala, "Fasalli li rabbika wanhar." Kerjakanlah salat dan lakukanlah nahar. Nahar diterjemahkan dengan sedekap di nahar. Nahar itu tempat pertemuan dua tulang paling atas. Kalau onta itu disembelih di mana? Di nahar. Onta disembelih di bawah. Nah, itulah area nahar, wadah kalung. Tempat kalungnya namanya nahar. Nah, di sini namanya daerah nahar. Imam As-Sindi bahkan menyimpulkan bahwa hadis yang sahih mengenai posisi tangan ketika sedekap
hanya yang menyebutkan di dada. Sementara hadis lain yang menyebutkan di bawah dada statusnya lemah. Beliau mengatakan, wabil jumlah fakama sahha annal wad'ah was sunnah duna irsal. Thabata anna mahallahu as-sadru la ghairah. Wa amma hadithu anna minas sunnati wad'ul akuffi 'ala al-akuffi fi salati tahta surrah faqad tafaqu 'ala dha'fihi. Kesimpulannya, sebagian riwayat yang sahih menyebutkan bahwa sedekap itulah yang sesuai sunnah, bukan irsal. Irsal artinya lawan dari sedekap, tangan dilepas. Demikian pula tempatnya itu berada di dada yang sahih dan bukan selain dada. Anjuran sedekap di bawah pusar statusnya adalah hadis dhaif. Demikian yang disampaikan oleh Ibnul Hammam yang dinukil oleh An-Nawawi dan beliau mendiamkannya. Dan pendapat ini yang lebih mendekati kebenaran menurut keterangan Syekh Albani karena ada riwayat di mana Nabi SAW meletak. Tapi riwayat ini pun dinilai lemah oleh sebagian ulama karena tidak ada riwayat yang sahih itu tidak ada tambahan ala sadrihi, di atas dada. Oleh karena itu, wallahu taala alam, pendapat yang lebih kuat seperti pendapatnya Imam Ahmad, sedekap boleh di perut, boleh di dada, boleh di bawah pusar maupun di atas pusar. Ini yang paling kuat. Wallahu a'lam. Maka kalau ada orang yang salat jenengan lihat sedekapnya di bawah pusar, sedekapnya di atas pusar, sedekapnya di dada, tidak perlu diseneni. Tidak perlu dimarahi, nanti enggak dia. Ada dua cara. Pertama, tangan kanan diletakkan di atas tangan kiri tanpa digenggam. Cuma diletakkan saja ya, tanpa digenggam. Telapak tangan kanan bisa diletakkan di atas punggung telapak tangan kiri atau di pergelangan atau di hasta. Ini tadi ya. Saya sebut hasta, bukan lengan. Kalau lengan itu setelah siku. Sehingga cukup diletakkan saja. Baik. Pertanyaannya, Pak, perlu nggak Pak sedekap itu kayak gini Pak? Allah. Ngapain ini Pak? Diputer. Pernah lihat kayak gini? Apakah perlu tangannya itu diputer? Loh, apa manfaatnya memutar tangan itu? Ya enggak tahu, tapi banyak yang kayak gitu. Lah terus kok sampean melu-melu? Lah jarine kaya ngono. Salat kok jarine to, Mas? Terus yang benar gimana? Ya tinggal gini aja. Tidak perlu ada muter-muter tangan. Sehingga ketika sedekap, Allahu Akbar, cukup langsung sedekap, tangannya tidak perlu diputar. Wa'il bin Hujr menjelaskan, la'anduranna ila salati Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam kaifa yusalli, fanadhartu ilaihi, faqama, fakabbara, wa rafa'a yadayhi hatta hadata bi'udhunayhi, thumma wada'a yadahu al-yumna ala kafil yusra warrusghi was-sa'id. Saya akan perhatikan bagaimana cara salat Rasulullah SAW. Saya perhatikan beliau berdiri, lalu bertakbir, mengangkat tangannya setinggi telinga. Kemudian beliau meletakkan tangan kanan di atas telapak tangan kiri di pergelangan dan di hasta. Coba lihat, ada 3 tempat ya. Anda lihat, tampil. Belum. Warrusghi, was-sa'id. Al-kaf itu punggung telapak tangan. Ini namanya al-kaf. Ar-rusghu pergelangan. As-sa'id pergelangan sampai siku. Area ini namanya sa'id. Apa tadi? Hasta. Maka Nabi SAW kata Wa'il, beliau meletakkan tangan kanannya kadang di sini, kadang di punggung telapak tangan, kadang di pergelangan, kadang di hasta. Ini menunjukkan bahwa sehingga jenengan nalikannya sedekap kok gini, yakini kalau ini sudah sesuai sunnah. Saya mempraktekkan sunnah Nabi SAW. Sebagaimana sedekap begini juga mempraktekkan sunnah Nabi SAW. Terus yang tepat gimana Pak? Menyesuaikan keadaan. Nek jenengan sholat jamaah sofe rapet, ngeten nggih? Softnya rapet. Maka kalau sedekap, ya pengertian. Ojo nyikut kanan kiri gagain. Sehingga akhirnya kanan kirinya kesikut. Gara-gara dia ketika sedekap, gagai. Sehingga bisa menyesuaikan. Sedekap agak masuk ke dalam.
Tujuannya apa? Biar kanan kirinya tidak kesikut. Seperti ditunjukkan dalam gambar berikutnya. Ini telapak tangan di atas telapak tangan. Gambar yang sebelah kanan. Gambar yang sebelah kiri, telapak tangan di atas pergelangan atau di atas hasta. Selanjutnya, cara yang kedua adalah menggenggam. Telapak tangan kanan menggenggam tangan kiri. Telapak tangan kanan menggenggam tangan kiri. Ini berdasarkan hadis dari Wa'il bin Hujr radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, Ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza kana qa'iman fi shalah. Ketika beliau berdiri melaksanakan salat, qabadha bi yaminihi ala shimalihi. Beliau menggenggam tangan kirinya dengan menggunakan tangan kanannya. Sedekapnya sambil tangannya. Contohnya seperti ini. Walhamdulillahirabbil alamin. Jadinya ngerti beberapa cara bersedekap yang benar. Sekarang coba disimpulkan. 1. Sedekap yang benar, tangan kanan di atas tangan kiri. Dan tidak perlu, yang kedua, tidak perlu diputar. Sehingga langsung saja diletakkan tanpa ada memutar tangan. Bisa diletak tempat yang kuat tadi? Bebas. Di dada boleh, di perut boleh, besar boleh. Baik. Selanjutnya, bersedekap. Bersedekap ketika posisi berdiri akan membuat salat seseorang semakin tenang. Karena kedua tangan tidak banyak bergerak. An-Nawawi rahimahullah mengatakan, qala al-ulama, para ulama mengatakan, wal hikmatu fi wad'i ihdahuma 'ala al-ukhra annahu aqrabu ila al-khushu'i wa man'uhuma min al-abath. Hikmah meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri. Ini lebih dekat kepada khusyuk dan menghalangi seseorang untuk main-main. Sehingga tangan tidak banyak bergerak. Makanya kalau sholat jangan terlalu sibuk dolanan baju. Ada yang dolanan kancing. Ada yang benek napa niki? Jilbab. Ada yang talimu kena sholat tapi terlalu sibuk bergerak. Anteng fisiknya ketika salat. Di samping itu bersedekap termasuk bentuk al-khudu, ketundukan. Ketika kita menghadap Allah Azza wa Jal. Seperti yang dinyatakan oleh Imam Ahmad. Bersedekap ketika salat. Jawab beliau, itu adalah sebagai bentuk ketundukan di hadapan Zat yang Maha Perkasa, Al-Aziz. Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pak, saya lihat Pak, di sana itu ada orang yang kalau sholat tangannya dilepas. Itu Syiah atau bukan Pak? Memang sebagian orang Syiah kalau sholat tidak sedekap, tapi tangannya dilepas. Tapi ada bukan orang Syiah, namun melakukan seperti itu. Nah ini adalah pendapat sebagian Malikiyah. Maka kalau Anda lihat ada orang di Masjidil Haram atau di Masjid Nabawi atau di luar negeri yang sholat tapi tangannya tidak sedekap, ada kemungkinan dia ini mengikuti madhab Malikiyah. Karena sebagian tokoh Malikiyah mengatakan bahwa dalam sholat tidak ada anjuran untuk sedekap. Tapi pernyataan Malikiyah dalam hal ini keliru, karena tadi kita sudah menyebutkan banyak dalil mengenai sunnah Nabi SAW untuk bersedekap ketika salat. Wallahu alam. Selanjutnya, Anda tambahkan di buku ya, larangan saat sedekap. Ada yang dilarang ketika sedekap. Apa itu? Rasulullah SAW melarang praktek at-tahassur. Nahan Nabiyyu anit tahassur. Coba kita buka di sini ya. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW
melarang at-takhassur fis shalah. At-takhassur fis shalah. Bagaimana bentuk at-takhassur fis shalah? Di sini hadisnya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, nah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil ikhtisar fis shalah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang ikhtisar fis shalah. Apa yang dimaksud ikhtisar fis shalah? Ikhtisar fis shalah artinya malang kerik ketika salat. Sehingga salat tidak boleh petentengan kayak gini. Ini namanya ikhtisar fis shalah. Dan termasuk ikhtisar ketika salat adalah orang bersedekap tapi serong kanan atau serong kiri karena tidak simetris. Pernah lihat ini? Dia taruh tangannya di mana? Di sejajar dengan jantung, begini. Ada juga orang yang sedekap begini, sejajar dengan, kalau kayak gini di bawah ini sejajar dengan apa? Liver dengan hati. Loh, kenapa kamu sedekap ono sing miring ngiwa, ono sing miring nengen? Kenapa kamu sedekapnya seperti itu? Biar jantungku tenang. Mas, kalau jantungnya tenang meneng, Mas, mati. Ya ini untuk menenangkan jantung. Biarkan jantungmu berdetak. Jangan dibuat diam. Nah terus, nggak ada ajaran seperti itu. Sehingga sedekah bisa di perut, di bawah pusar, di dada. Tapi tidak harus tepat di atas hati. Nah hati itu yang benar kolbu itu jantung atau liver. Nah makanya terus muncul beda pendapat tadi. Ada yang di jantung begini, ada yang di liver begini. Akhirnya ketika jejer sikut-sikutan. Sing siji nyikut ngiwo, sing siji nyikut nengen. Di Klaten ada nggak kayak gitu? Pernah nemu? Saya nemu seperti ini cukup banyak di area Jawa Timur ya. Mereka ketika sholat sedekapnya tidak di tengah, tapi serong kanan atau serong kiri. Dan ini cara sedekap yang salah. Karena ini masuk kategori malang kerik. Malang kerik itu berkaca pinggang, baik bisa ke kiri, bisa ke kanan. Naha an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam anil ikhtisari fis salah. Nabi SAW melarang praktek al-ikhtisar ketika salat. Malang kerik ketika salat. Jadi Anda tulis larangan saat sedekap. Malang kerik. Betul tulisannya kayak gini. Bagaimana? Bertolak pinggang. Berkaca pinggang atau tolak pinggang? Berkaca pinggang. Ya, diterjemahkan sendiri ya. Berkaca pinggang. Ya, bahasanya wong Klaten malang kerik. Nah. Baik. Dan termasuk diantaranya adalah sedekap dengan posisi tangan sejajar atau liver. Yang kayak tadi ya. Karena sebagian orang ada yang sedekap dengan cara seperti itu. Padahal praktek ini tidak diperkenankan. Walhamdulillah. Baik. Sekarang kita lanjut ke doa iftitah. Setelah kita anteng bersedekap pasca takbiratul ihram, kemudian bacaan pertama yang diucapkan oleh orang yang salat adalah membaca doa iftitah. Disebut doa iftitah karena doa ini adalah doa pembuka. Bisa disebut iftitah, bisa disebut istiftah. Boleh disebut doa iftitah, boleh juga disebut doa istiftah. Karena doa ini dibaca sebagai pembuka setelah takbiratul ihram. Terus Pak, yang dianjurkan untuk membaca doa iftitah ini salat apa saja? Semua salat kecuali salat jenazah. Dalam salat Id, ada nggak anjuran doa iftitah? Ada. Begitu selesai takbiratul ihram, Allahu Akbar, langsung baca doa iftitah. Setelah itu, bertakbir tambahan. Dalam salat Id, takbirnya berapa kali? Tumo, pituli, limo. Rakaat pertama, 7 kali. Setelah baca doa iftitah, kemudian takbir lagi 7 kali. Allahu Akbar, Allahu Akbar, dan seterusnya. Ketika sholat gerhana juga seperti itu. Semua sholat ada anjuran untuk takbiratul ihram, kecuali sholat
jenazah. Untuk sholat jenazah, takbir pertama langsung membaca Al-Fatihah. Ulama berbeda pendapat mengenai hukum membaca doa iftitah. Dalam fikih 4 mazhab dinyatakan, doa iftitah hukumnya sunnah menurut keterangan 3 ulama. Yang berbeda dalam hal ini adalah Malikiyah. Malikiyah mengatakan yang masyhur doa iftitah hukumnya makruh. Wa ba'duhum yaqul, dan sebagian ulama Malikiyah mengatakan huwa mandub, hukumnya dianjurkan. Intinya ada beda pendapat. Dan pendapat yang benar adalah pendapat jumhur dengan dalil hadis berikut ini. Abu Hurairah bercerita, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza kabbara fi sholati sakata hunayyah qabla an yaqra'a." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika selesai takbir dalam salat, beliau terdiam sejenak sebelum membaca surat Al-Fatihah. Faqultu, maka aku bertanya, "Ya Rasulullah, bi abi anta wa ummi, ara'aita sukutaka bainat takbiri wal qira'ah." Ya Rasulullah, ayah dan ibuku sebagai tebusannya, apa yang Anda baca ketika Anda diam antara takbir dan bacaan Al-Fatihah? Qala, kemudian Nabi SAW mengatakan, aku membaca, Allahumma ba'id baini wa baina khatayaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib, sampai akhir dari doa. Imam tidak akan bacaan iftitah selesai takbiratul ihram sampai Abu Wasallam, apa yang Anda baca ya Rasulullah ketika Anda diam selesai takbiratul ihram sebelum membaca Al-Fatihah? Nabi SAW menyampaikan ini. Dan hadis ini sahih riwayat Bukhari, Muslim. Maka karena hadis ini sahih menunjukkan bahwasanya membaca doa iftitah hukumnya apa? Dianjurkan, bukan makruh sebagaimana pendapat Malikiyah. Dan ini berlaku baik imam maupun makmum maupun orang yang salat sendirian. Dan ini berlaku untuk semua salat baik wajib maupun sunnah, kecuali kalau Anda telat. Jadi misalnya imam Anda telat, mau masbuk, kayaknya ini sebentar lagi mau ruku, maka selesai takbiratul ihram, apa yang dibaca? Apa yang dibaca? Langsung baca Fatihah. Kenapa? Karena Fatihah hukumnya rukun dalam sholat. Sedangkan doa iftitah hukumnya sunnah. Maka dahulukan yang rukun sholat daripada yang sunnah. Karena waktunya terbatas. Kecuali kalau waktunya longgar. Atau ketika imamnya langsung baca surat. Seperti sholat jahriyah. Ketika takbiratul ihram, imam langsung membaca surat Al-Fatihah. Mungkin langsung ta'awud terus baca Fatihah. Imam tidak membaca doa iftitah. Maka makmum tidak perlu baca doa iftitah, langsung dengerin imam. Nah, di sini ada keterangan. Makmum masbuk tidak perlu membaca doa iftitah. Untuk makmum yang masbuk tidak perlu membaca doa iftitah. Keterangan ini bukanlah saran agar doa iftitah ditinggalkan secara total ketika menjadi makmum. Namun maksudnya adalah memberi kesimpulan jika waktu yang dimiliki oleh makmum itu terbatas, karena imam sebentar lagi mau ruku, maka sebaiknya makmum mendahulukan yang wajib daripada yang sunnah. Ini orang yang ngerti prioritas. Doa iftitah hukumnya sunnah, sementara membaca Al-Fatihah hukumnya wajib. Oleh karena itu selayaknya makmum yang ketinggalan, sementara imam sudah mau ruku, maka sebaiknya makmum tidak perlu membaca iftitah, namun langsung membaca Al-Fatihah. Dikisahkan oleh Ibnul Jauzi. Beliau pernah sholat di belakang gurunya Abu Bakar Ad-Dainuri. Ibnul Jauzi ketinggalan dan imam sudah mau ruku. Tetapi Ibnul Jauzi malah sibuk membaca doa iftitah. Ketika mengetahui hal itu, gurunya menasihatkan setelah sholat. Kata gurunya Abu Bakar Ad-Dainuri, "Innal fuqaha'a qad ikhtalafu fi wujubi qira'atil Fatihah khalfal imam." Ulama itu beda pendapat mengenai hukum wajibnya membaca Al-Fatihah di belakang imam. Walam yakhtalifu, tapi mereka tidak berbeda pendapat, wajib wada'is sunan. Tinggalkan yang wajib dan tinggalkan yang sunnah. Sehingga dia harus meninggalkan yang sunnah. Wallahu a'lam. Baik. Berarti boleh Pak, kalau orang itu punya utang
qadha? Boleh atau tidak? Bolehkah seseorang puasa sunnah padahal dia belum menyelesaikan qadha Ramadan? Masalah ini. Pendapat yang pertama mengatakan tidak boleh. Hingga selesai qadha dulu, baru melakukan amal sunnah. Baik puasa sunnah Syawal maupun puasa sunnah yang lain. Pendapat kedua mengatakan boleh seseorang puasa sunnah dulu walaupun qadhanya belum selesai. Namun yang lebih hati-hati, bagi siapapun yang punya utang puasa, selesaikan dulu qadhanya baru puasa sunnah. Dalam rangka mendahulukan yang wajib sebelum yang sunnah. Selanjutnya, setelah kita paham mengenai anjuran untuk doa iftitah tadi ya, dan tadi tidak berlaku untuk sholat jenazah, berikutnya redaksi doa iftitah itu banyak sekali dan beragam. Doa iftitah yang beragam. Ada banyak redaksi doa iftitah yang diajarkan Nabi SAW. Setiap muslim dianjurkan untuk menghafal beberapa redaksi dari doa itu agar bisa dibaca secara bergantian. Misalnya, sholat subuh dia membaca doa iftitah A, sholat duhur baca doa iftitah B, dan seterusnya. Dengan demikian, dia akan mengamalkan semua sunnah Nabi SAW. Karena ada sebagian orang yang sampai niteni orang lain. Sampean kalau sholat doa iftitahnya apa? Allahumma ba'id baini wa baina khatayaya kama ba'atta bainal masyriqi wal maghrib. Sampean Muhammadiyah ya mas. Ini doa iftitah apa? Muhammadiyah. Ini sampean Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukrata wa asila. Berarti sampean namanya diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka amalkan secara bergantian, hafalkan semuanya agar kita tidak terjebak dalam fanatisme golongan tertentu. Sampai sekarang masih banyak orang yang bingung. Takbiran itu 2 kali atau 3 kali? Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Wallahu Akbar. Atau 3 kali? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Wallahu Akbar. Yang benar yang mana? Sampean sholatnya teng pundi? Nek ning lapangan 2 kali, nek ning masjid 3 kali. Betul nggak kayak gitu? Nah, ini contoh ketika seseorang menjadikan perbedaan yang itu semuanya diajarkan Nabi SAW sampai pada tingkatan fanatisme golongan. Coba ada orang misalnya sholat Id di masjid, kemudian jamaahnya NO semua, terus dia disuruh takbiran, kok peng pindu? Itu bisa rame satu masjid. Atau di lapangan dia baca takbiran 3 kali, mungkin bisa ditegur sama panitia. Padahal dua-duanya benar. Walhamdulillah, masyarakat sedikit demi sedikit sudah mulai belajar tentang ini, mengenal semua sunnah Nabi SAW secara bertahap. Di buku ini kami menyebutkan 6 redaksi doa iftitah. Berikut maknanya. Doa pertama sampai doa yang ke-6. Dan tugas Anda satu. Wes mesti dhisik. Menghafal. Sanggup insyaallah? Sanggup ya? Baik, semuanya wajib menghafal 6 doa iftitah. Setoran ke siapa Pak Ustaz? Setoran ke panitia. Panitia siap menerima setoran ya? Jadi semua panitia nanti menerima setoran 6 doa iftitah sebagai syarat untuk boleh ikut kajian Kemis berikutnya. Kalau belum hafal, Kemis besok saya nggak datang. Memang bukan jadwalnya ya. Memang bukan jadwalnya. Jadi usahakan 6 doa iftitah ini hafal.
Allahumma ba'id baini wa baina khataayaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Allahumma naqqini minal khataayaya Allahumma naqqini minal khataaya kama yunaqqa thawbul abyadu minad danas. Allahumma ghsil khataayaya bil ma'i wath thalji wal barad. Kok ono sing beda Pak dengan yang saya hafal? Mungkin ada perbedaan tapi perbedaan ringan. Cara niteninya seperti ini. Coba perhatikan ya. Lihat ini. Kadang ada yang khataayaya. Ngerti nggih? Khataayaya. Dan ada yang khataaya tanpa ya belakang. Niki sing bener sing pundi? Kalau khataayaya di depannya tidak ada alif lam. Kalau di depannya ada alif lam, al khataaya, maka tidak boleh ada ya di belakang. Itu saja cara niteninya ya. Paham insyaallah? Baik. Yang sudah pernah belajar bahasa Arab, kitab misalnya. Kitabi. Artinya apa? Kitabku. Kalau ditambahi alif lam, al-kitab. Al-kitab. Tambah alif lam gini ya. Ini tidak boleh al-kitabi. Karena ya di belakang ini dengan alif lam ini tidak boleh bersatu. Sehingga yang benar gimana? Al-kitab. Tidak boleh al-kitabi. Jelas insyaallah? Nah, maka cara niteninya khotoyaya atau khotoya Pak Ustadz? Kalau tidak ada alif lam, khotoyaya. Kalau ada alif lam, al-khotoya. Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Allahumma naqqini min khotoyaya atau minal khotoya? Boleh dua-duanya. Kalau Anda misalnya menghafal sebelumnya saya hafal Allahumma naqqini minal khotoya, monggo. Allahumma naqqini min khotoyaya kama yunaqqa thawbul abyadu minad danas, monggo. Tapi tidak boleh Allahumma naqqini minal khotoyaya, itu mesti salah. Yang baca minal khotoyaya, niku salah. Karena alif lam tidak boleh gabung dengan apa? Ya. Jelas insyaallah? Baik. Allahumma ghsil khataayaya. Kalau ada ninya Pak, Allahumma ghsilni minal khataaya. Ada yang Allahumma ghsil saja, ada yang Allahumma ghsil khataayaya. Ada yang Allahumma ghsilni minal khataaya, ada yang Allahumma ghsil khataayaya. Bukan saya bingung ya. Insya Allah semuanya betul. Yang penting tadi alif lam jangan digabung dengan apa? Ya. Allahumma ghsil khataayaya bil ma'i wath thalji wal barad. Allahumma ya Allah, ba'id jauhkanlah baini wa baina khataayaya, antara aku dan kesalahanku. Khataaya itu bentuk jamak dari khata'un. Khata'un artinya salah yang disengaja. Timur dan barat. Kapan timur dan barat bisa ketemu? Kapan timur dan barat bisa ketemu? Ya tidak mungkin ketemu. Sehingga antara timur dan barat tidak mungkin bisa ketemu. Karena ini berada di dua ujung kutub. Timur, kutub barat. Tidak ada kutub timur, kutub barat. Di dua ujung arah mata angin. Timur dan barat. Kita berdoa kepada Allah. Berikanlah aku dari kesalahan-kesalahan. Sebagaimana kain yang putih dibersihkan dari kotoran. Kain putih dibersihkan dari kotoran. Kenapa kok pakai kain putih? Karena kain putih itu kalau kotor kelihatan. Sehingga garis sedikit kelihatan. Beda kalau nganggo batik, nganggo ireng dan warna yang lain. Walaupun mungkin berdebu,
tapi tidak begitu kelihatan. Ya Allah, Allahumma ghsil khataayaya. Ya Allah, cucilah kesalahanku dengan menggunakan air, salju, dan air dingin. Mencuci pakai air panas dengan mencuci pakai air dingin lebih bersih mana? Panas. Tapi kenapa di sini mencucinya pakai air dingin, bahkan dengan salju? Nah, di buku saya sebutkan ya. Setelah kita menyebutkan doa, lalu kami sebutkan tentang aneka tafsirnya. Nah, di antaranya yang ingin kita garis bawahi tadi. Kenapa mencuci di situ menggunakan air dingin? Kata Ibnu Hajar, Al-Hafidz Ibnu Hajar, Nabi SAW menjadikan dosa sebagaimana api. Karena dosa itu bisa mengantarkan kepada api neraka. Fa'abbara an itfa'i hararatiha bil ghusli ta'kidan fi itfa'iha. Wa balagha fihi bisti'malil mubarradat tarkiyan anil ma' ila abrada minhu wa huwa thalj. Nabi SAW menjadikan dosa itu sebagaimana api. Karena dosa mengantarkan pelakunya ke api neraka. Dan beliau menyebutkan cara memadamkan panasnya adalah dengan dicuci agar lebih cepat padamnya. Dan beliau lebihkan gunakan yang paling dingin, yaitu salju. Biar api itu semakin diriku dari dosaku dengan menggunakan air dingin. Sebab dosa itu panas. Baik. Maka di tempat yang dingin, tapi masih kipas-kipas, berarti banyak. Nggih, leres betul. Enggak termasuk ya. Sumuk mana. Untuk kalimat di atas. Allahumma ba'id baini wa baina khataayaya. Jauhkan aku dengan hukuman karena dosa-dosaku. Ini makna pertama. Makna yang kedua adalah halangi aku agar tidak terjerumus ke dalam dosa atau mendekatinya. Ini makna yang kedua. Sehingga kita berdoa kepada Allah, Allahumma ba'id baini wa baina khataayaya, jauhkanlah aku dengan dosaku. Mana yang pertama apa tadi? Jauhkan aku dari hukuman dosaku. Mana yang kedua? Jauhkan aku agar tidak ketemu dengan dosaku yang sudah pernah aku kerjakan. Kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib, sebagaimana engkau menjauhkan timur dan barat. Kata As-San'ani, ay la yabqalaha ittisalun bi. Maksudnya adalah dijauhkan sejauh-jauhnya sehingga tidak ada peluang untuk ketemu. Tidak meninggalkan peluang untuk bertemu. Pasti akan pisah. Kama la yattasilul masyriq wal maghrib. Sebagaimana timur dan barat tidak akan pernah. Ini minal khataaya. Ya Allah, bersihkanlah aku dari dosa. Maksudnya adalah memisahkan antara yang baik dan yang buruk. Naqqa yunaqi artinya memisahkan antara yang baik dan yang buruk. Sehingga terpisah antara kita dengan dosa kita tanpa mengurangi kebaikan kita. Dosa itu dibersihkan oleh Allah tanpa mengurangi kebaikan kita. Baik. Karena terkadang ada kotoran yang melekat di sesuatu dan untuk bisa membersihkan kotoran ini harus ngerok bagian yang terkena tadi. Ngerti ya? Misal ya. Ada apa misalnya? Ada beras yang terkena najis. Cara membersihkannya gimana? Wah, nek digosok railah sudah menggumpal dengan najis. Maka kita membersihkan kotoran tapi mengurangi berasnya. Nah, dalam doa ini kita minta kepada Allah, bersihkanlah diriku dari dosaku tanpa mengurangi kebaikanku. Allahumma naqqini minal khataaya kama yunaqqa thawbul abyadu minad danas. Yang terakhir, keterangan Al-Kirmani. Dalam doa ini kita mohon kepada Allah penyucian dosa sebanyak 3 kali. Dengan 3 cara yang berbeda. Dijauhkan, dibersihkan, dan dicuci. Al-Kirmani menjelaskan, yuhtamalu ayyakuna fid da'awati thalathi isyaratun ilal azminati thalatha. Bisa jadi 3 bentuk doa ini adalah isyarat terkait waktu penyucian dosa. Dijauhkan dari dosa di masa mendatang, dibersihkan untuk dosa saat ini, dan dicuci untuk dosa di masa silam. Allahumma ba'id, Allahumma naqqini, Allahumma ghsil. Ba'id artinya apa tadi? Jauhkan. Jauhkanlah
aku dengan dosaku di masa mendatang. Allahumma nakkini, bersihkanlah aku dari dosaku yang kali ini aku kerjakan. Allahumma ghsil, cucilah aku dari dosaku di masa silam. Wallahu ta'ala alam, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Ini setoran Allahumma ba'id, ada 11 pintu ya. Panitia berjaga di 11 pintu. Tidak boleh ada yang keluar dari masjid sebelum hafal Allahumma ba'id baini wa baina khatayaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Sepakat? Insyaallah ya. Baik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apabila qobliyah batasnya antara adzan dan iqamah, jika kita sholat di rumah, misalnya qobliyah subuh jam 5, boleh atau tidak? Qobliyah batasnya antara adzan dan iqamah bagi yang sholat di masjid. Kalau yang sholat di rumah, qobliyah batasnya adalah dari masuk waktu subuh sampai pelaksanaan sholat subuh. Sehingga walaupun masjid sudah qomah, tapi Anda sholat di rumah, qobliyahnya boleh dilakukan ketika kapan? Ketika Anda, walaupun sudah qomat, ketika di rumah, boleh qobliyah. Yang penting belum sholat subuh. Kalau orang diamanai selalu berbohong, terus nggak takut sama Allah, ya jangan diamanai. Ini termasuk orang yang kurang iman, apa memang dari Allah? Orang yang munafik bukan? Ya, dia memiliki sifat kemunafikan. Yang salah satu sifat kemunafikan, kata Nabi SAW, ayatul munafiki thalatha, ada 3 tanda orang munafik. Salah satunya adalah wa idza tumina khana. Kalau dia diberi amanah suka berkhianat. Maka kalau ketemu orang seperti ini jangan diberi amanah. Hukum anak yang belum balik meninggal dunia sedangkan orang tuanya non-muslim. Bagaimana status anaknya? Ada beberapa pendapat ulama mengenai anaknya orang kafir yang mati sebelum balik. Pendapat pertama mengatakan bahwa anak ini akan masuk surga. Dia jadi mukmin, dia jadi muslim karena dia meninggal dalam posisi belum balik dan itu sesuai dengan fitrah. Sehingga dia meninggal dengan membawa fitrah. Sebagaimana sabda Nabi SAW, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap anak itu dilahirkan dalam kondisi fitrah. Maka kalau dia mati sebelum balik, dia mati dengan membawa fitrah. Pendapat kedua mengatakan bahwa anak yang mati sebelum balik dan orang tuanya non-muslim, maka nanti anak ini akan diuji oleh Allah di hari kiamat. Dia diberi perintah oleh Allah, kalau dia taat, dia masuk surga. Kalau dia nggak mau taat, dimasukkan ke dalam neraka. Sehingga dia punya ujian khusus untuk mereka yang meninggal sebelum balik, sementara orang tuanya non-muslim, mereka yang semasa hidupnya gila, mereka yang tidak pernah mendengar dakwah para nabi, dan seterusnya. Dan wallahu ta'ala alam, karena ini masalah gaib, kita tidak bisa memastikan kondisi mereka di akhirat, namun hukum mereka ketika di dunia mengikuti orang tuanya. Hukum anak yang mati sebelum balik ketika di dunia mengikuti orang tuanya. Kalau orang tuanya non-muslim, maka anak ini tidak perlu disolatkan. Dan dia dilayani sebagaimana jenazah non-muslim. Sehingga dibiarkan saja. Loh itu kok nggak disolati Pak? Kan dia mati di atas fitrah. Nah kalau nyolati ya berantem sama orang tuanya. Orang tuanya non-muslim. Sehingga dia tidak disikapi sebagaimana jenazah muslim karena orang tuanya non-muslim. Wallahu a'lam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apakah ada bacaan di sela-sela takbir salat Idul Fitri atau Idul Adha? Ada riwayat dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, bacaannya adalah zikir dan sholawat. Zikir apa Pak? Bebas. Allahu Akbar, subhanallah, alhamdulillah, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Allahu Akbar, subhanallah, walhamdulillah, Allahumma salli ala Muhammad. Allahu Akbar.
sebisanya. Kalaupun diam saja, tidak apa-apa. Imamnya cepat ya Pak. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya sudah, kalau begitu Anda tidak perlu baca apapun. Karena dzikir ini sifatnya anjuran dan itu pun hanya berasal dari anjuran yang disampaikan oleh sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Umrah itu wajib bagi yang mampu. Dan saya sudah niat. Dan alhamdulillah doa dikabulkan. Allah memanggil saya ke rumah Allah. Tapi kalau sudah daftar ke travel ada masalah. Ditunda-tunda terus, jadi kecewa. Dan tidak diberangkatkan, tidak amanah. Yang saya tanyakan apakah ini belum panggilan dari Allah atau ujian. Semua yang tidak enak itu ujian ya. Dan ujian itu bisa datang dari kesalahan makhluk, bisa juga datang dari kesalahan pribadi. Tapi intinya tidak ada yang hilang. Sehingga kalau Anda sudah bayar, tapi ternyata tidak diberangkatkan oleh travel, Anda punya hak untuk membatalkan, dan silahkan nanti pindah ke travel yang lain. Tapi kalau misalnya Anda mau bersabar menunggu, ya silahkan nunggu. Kalau duitnya hilang Pak, nanti boleh ditagih di akhirat. Karena yang bersangkutan telah berlaku dolim, sehingga dia sudah menerima pembayaran, tapi tidak memberangkatkan, maka nanti Anda bisa nagih uang yang Anda bayarkan di akhirat. Wallahu a'lam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salat syuruk itu apakah ada dalilnya? Salat syuruk itu sama dengan salat duha pertama. Salat duha itu ada dalilnya enggak? Ada. Maka Anda salat syuruk itu sama dengan salat duha pertama. Kalau pertanyaannya, apakah ada keutamaan khusus untuk salat syuruk? Nah, ada sebuah dalil, ada sebuah hadis yang menyebutkan, siapa yang salat subuh berjamaah, kemudian setelah itu dia bertahan sampai terbit matahari, berzikir, lalu setelah itu dia salat 2 rakaat, kana lahu ka'ajri hajjatin wa umrah tamatan tamah. Dia mendapatkan pahala haji dan umrah sempurna, sempurna, sempurna. Tapi hadis ini diperselisihkan oleh sebagian ulama. Ada yang mengatakan statusnya hadis dhaif, bahkan dhaif jiddan. Dan ada yang mengatakan hadisnya hasan. Syekh Albani rahimahullah menilai hadis ini hasan. Dan inilah yang dipakai oleh kebanyakan masyarakat. Gaji 2,5% dipotong. Bolehkah diberikan ke musola atau masjid? Kalau zakat tidak boleh diberikan ke musola atau masjid. Zakat hanya boleh diberikan kepada 8 golongan seperti yang Allah jelaskan di surat At-Taubah ayat 60. Dan masjid tidak termasuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mana yang lebih utama? Doa dalam sujud atau berdoa selesai salat? Doa dalam sujud diperintahkan oleh Nabi SAW. Beliau mengatakan, wa ammas sujudu. Adapun ketika sujud, fa'aksiru fihi minad du'a. Perbanyaklah untuk berdoa. Faqaminun ayyustajabu lakum. Berpeluang besar untuk diijabai doa kalian. Sehingga beliau memerintahkan kita untuk banyak doa ketika sujud. Sedangkan selesai salat, sebagian praktek Nabi SAW beliau berdoa. Tapi tidak rutin. Karena itu, kalau bicara yang lebih afdal, doa dibaca ketika salat, terutama ketika sujud, dan menjelang salam, karena ini waktu yang lebih mustajab. Kalau sudah berdoa banyaknya berapa ya? Jangan pernah merasa kebanyakan doa. Doa kita masih terlalu sedikit. Anda akan merasa sangat lama ketika berdoa. Nabi SAW berdoa dari mulai selesai duhur sampai maghrib. Dari mulai habis duhur sampai maghrib. Kira-kira berapa jam? Anggaplah misalnya jam 1. Sampai maghrib jam 6. Pinten jam? 5 jam. Berdoa 5 jam, gak putus. Itu njaluk apa ya Pak? Nah, minta kepada Zat yang maha kuasa, Zat yang maha
pemurah, zat yang maha kaya. Dan kita butuh semuanya. Maka mintalah. Maka permintaan kita dituangkan dalam doa dan itu diulang-ulang. Cuman karena kita nggak banyak hafal, jadinya cuman pendek saja. Ada orang yang doa antara adzan dan iqamah, bolak-balik ndelok timer kok, durung komat-komat aku wis nyadong suwe kayak ngene gitu. Padahal baru 3 menit. Nabi SAW doa berjam-jam. Karena itu kalau Anda sudah berdoa ketika sujud, bolehkah saya berdoa setelah sholat? Boleh. Kalau tidak doa juga boleh. Jangan pernah kita merasa kita sudah banyak berdoa. Wallahu a'lam. Berdoa itu diucapkan dengan lisan ataukah boleh dalam hati? Kalau dalam hati namanya batin. Dan belum disebut membaca kalau hanya dalam hati. Makanya kalau ada orang sholat tapi mulutnya diam, mingkem, tutup mulut sehingga dia tidak umi-umi membaca sesuatu, sholatnya batal. Karena dia tidak membaca Fatihah, tidak terhitung membaca. Oh, tapi macamnya ning ati ya, Pak. Allahu Akbar ning ati. Maca Fatihah ning ati. Nah, engko kabeh di ning ati. Mangan ya ning batin. Ini aliran kebatinan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jika makmum masbuk mendapati imam sudah rukuk pertama, kita langsung ikut rukuk. Berarti kita tidak membaca Fatihah. Apakah sholat kita sah? Jawabannya sah, ditanggung imam. Kekurangan makmum ditanggung imam. Itulah makna sabda Nabi SAW. Wal imamu dhamin. Imam itu menanggung kekurangan makmum. Mengapa ada yang sholat fardu dan sunnahnya rajin, zikir dan berdoa juga rajin, tapi qadarullah masih terkena penyakit psikis dan mental? Bagaimana untuk menghindarinya? Jangankan cuman rajin sholat dan zikir. Ada wanita dijamin masuk surga kena penyakit psikis dan mental di zaman Nabi SAW. Dan beliau wanita dijamin surga. Jadi ibu ini datang kepada Nabi SAW menyampaikan, minta diobati oleh Nabi SAW karena beliau sakit ayanen. Kesang sakit ayanen, kejang-kejang. Bahkan ketika kejang-kejang itu sampai melepas bajunya, sampai telanjang. Lalu Nabi SAW ngasih pilihan. Kalau kau mau, aku bisa doakan kamu sehingga kau sembuh. Dan kalau kau mau, kau bisa bertahan sakit, tapi kau masuk surga. Lalu wanita ini memilih yang kedua. Ya Rasulullah, kalau begitu saya memilih bertahan sakit, yang penting dapat surga. Tapi doakan agar ketika ayan saya ini kambuh, saya tidak membuka baju. Didoakan Nabi SAW. Setelah wafatnya Nabi SAW, wanita ini masih hidup. Sehingga sebagian sahabat mengatakan, kalau kamu pengen lihat wanita ahli jannah, tapi dia jalan-jalan, lihatlah si fulana. Dia dijamin masuk surga, jasadnya masih ada di bumi. Maka penyakit yang diderita oleh seseorang, walaupun yang bersangkutan rajin sholat, rajin puasa, rajin zikir, rajin ibadah, ini bukan sesuatu yang aneh. Karena ibadah sendiri, ujian sakit sendiri. Dua hal yang berbeda. Rajin sholat tapi kok senang stres itu kenapa, Pak? Mungkin utangnya oke. Arisan ning kene ning kono kokoan daftar arisan nggih. Arisan ning kene durung store, arisan ning kene durung store, arisan ning kene durung store. Kokoan daftar arisan. Nah, sehingga dia terbebani dengan beban yang dia lakukan sendiri. Dan walaupun dia mungkin rajin salat, ya bisa jadi dia belum bisa tenang. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana menyikapi kondisi perang dunia 3? Loh kan sudah Brisias terjadi ya? Yang antara suami istri itu loh. Itu perang dunia berapa itu? 10.
yang mana menimbulkan kecemasan sebagian besar manusia. Seakan-akan semua akan berakhir dalam waktu dekat. Suasana sekarang yang dialami oleh manusia, yang dialami oleh dunia saat ini, tidak lebih mencekam dibandingkan suasana Perang Dunia Kedua. Sehingga hampir semua orang mengatakan kayaknya kiamat, kiamat, kiamat. Nyatanya setelah itu beres, selesai, kita bisa hidup nyaman dalam waktu yang sangat panjang. Dan Indonesia dulu dalam peristiwa Perang Dunia II ikut terlibat. Kita termasuk di antara wilayah perang. Penjajah perang di sini, Jepang sama sekutu perang di sini, atau Indonesia perang melawan Jepang, perang melawan sekutu, perang melawan Belanda, terjadi di sini. Terjadi di Jepang, terjadi di Amerika, terjadi di Eropa, banyak kawasan mengalami perang. Terutama daerah-daerah penjajahan. Orang sudah mulai berpikir kayaknya dunia mau kiamat. Udah, perang berakhir masih lama. Kapan kiamatnya? Wallahu a'lam. Maka kita tidak perlu berpikir macam-macam ya. Fokus saja dengan amal saleh yang bisa kita lakukan, karena kiamat itu rahasia Allah dan tidak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Demikian, semoga yang kita bahas ini bermanfaat. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilma. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.